Shalom, selamat pagi umat-umat yang dikasihi Tuhan. Selamat bergabung kembali dalam ibadah online Bethany Sydney at Home. Firman Tuhan mengatakan hati yang gembira adalah obat, namun semangat yang patah mengeringkan tulang. Ada ayat lain yang berkata hati yang gembira membuat muka berseri-seri, namun kepedihan hati mematahkan semangat. Bagaimana kabar hati saudara hari-hari ini? Kami berdoa biar sukacita Tuhan tetap mengalir dan tinggal di dalam hati setiap umat yang berharap kepadanya, dan biar sukacita Tuhan memberikan kita kekuatan dan menambahkan semangat dalam kehidupan kita. Mari sebelum kita mulai ibadah kita pagi hari ini, bisa saudara lihat kanan kiri dan tersenyum. Jika Anda beribadah sendirian, bisa tersenyum kepada diri saudara sendiri sambil mengatakan hati yang gembira adalah obat, namun semangat yang patah mengeringkan tulang. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa sebelum kita mulai ibadah ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat hari baru yang Tuhan beri. Sungguh kasih setiamu tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat pemeliharaanmu yang sempurna sepanjang minggu ini. Sebentar kami akan memuji dan memuliakan namamu. Kami hadir untuk menikmati kehadiranmu, menikmati indahnya baitmu, bukan karena keharusan, bukan karena kewajiban. Sungguh itu lahir dari hati yang mengasihimu. Terima kasih Bapa, biar Engkau bertahta di atas pujian dan penyembahan kami, dan biarlah semuanya itu manis Engkau dengar. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Satu hal yang kami minta Tuhan, kami mau berdiam di dalam rumah-Mu sepanjang umur hidup kami. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu Yesus, kekasih jiwaku. Bawa daku, bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Kekudusanmu Bapa penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Benar Yesus, ini kerinduan setiap kami ya Bapa. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu Yesus, kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu.
kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Kami angkat tangan kami, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Menikmati-Mu Tuhan, menikmati kasih-Mu, menikmati kebaikan-Mu, menikmati hadirat-Mu Tuhan. Itu yang ku rindukan, itu yang ku nantikan, itu yang ku inginkan seumur hidupku. Menikmati bait-Mu, diam dalam rumah-Mu. Oh, 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 oh. Thank you Lord, oh thank you Jesus. Kami angkat tinggi nama-Mu, kami angkat tinggi wajah kami. Kami memandang-Mu, memandang kasih-Mu. Oh. Mari terus sembah Tuhan pagi hari ini. Mari terus nyanyikan nyanyian syukur-Mu untuk Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Yesus, Kau baik, Kau baik. Oh, we need you, we need you, we need you. We need you more than yes.
than words can say. Oh Lord, thank you Jesus. Satu hal yang kami rindukan, satu hal yang kami pinta, kami mau diam di dalam rumah-Mu, kami mau menyaksikan keindahan-Mu, kami mau menikmati kebaikan-Mu sepanjang umur hidup kami Tuhan, sepanjang nafas hidup kami Yesus. Hadirat-Mu, hadirat-Mu, oh your presence Lord, oh your presence Lord, your glory fills this place. Oh Lord, kerinduanku berada dekat-Mu, kerinduanku menyukakan hati-Mu, kerinduanku berada dalam hadirat-Mu Tuhan. Tak ingin yang lain, tak ingin yang lain Tuhan, tak ingin yang lain Tuhan. Hanya bersama-Mu aku tenang, hanya bersama-Mu aku tenang. Terima kasih. Ajar kami menyadari Yesus bahwa Engkau selalu beserta kami dimanapun kami berada. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu
bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Katakan, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti.
Berikan kami hati seperti hatimu. Berikan kami mata seperti matamu. Berikan kami tangan seperti tanganmu. Ubah kami, bentuk kami seturut yang Kau mau. Kami berserah Tuhan, kami berserah kepadamu. Kami yakin dan percaya apapun yang terjadi dalam kehidupan kami hari-hari ini, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Ada hal-hal yang tersembunyi yang tak ku mengerti terjadi di hidupku. Yang ku pegang hanya janji-Mu. Ku percayakan hidupku, Tuhan Kau Allahku. Ku tahu Allah bekerja meski ku tak melihat, mendatangkan kebaikan bagiku. Kan ku melihat segala perbuatan-Mu yang ajaib. Jadikan semua indah pada waktunya. Ada hal-hal yang tersembunyi yang tak ku mengerti terjadi di hidupku. Yang ku pegang hanya janji-Mu. Ku percayakan hidupku, Tuhan Kau Allahku. Tahu Allah bekerja meski ku tak melihat, mendatangkan kebaikan bagiku. Kan ku melihat segala perbuatan-Mu yang ajaib. Jadikan semua indah pada waktunya. Tahu Allah bekerja meski ku tak melihat, mendatangkan kebaikan bagiku. Kan ku melihat segala perbuatan-Mu yang ajaib. Jadikan semua indah pada waktunya. Meski ku tak melihat, mendatangkan kebaikan bagiku. Kan ku melihat segala perbuatan-Mu yang ajaib. Jadikan semua indah pada waktunya.
semua indah pada waktunya. Tawalah bekerja meski ku tak melihat mendatangkan kebaikan bagiku. Kan ku melihat segala perbuatanmu yang ajaib. Jadikan semua indah pada waktunya. Jadikan semua indah pada waktunya. Jadikan semua indah pada waktunya. Mari katakan, sebab kau besar, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Haleluya, katakan, sebab kau besar, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari lebih lagi katakan, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada tidak ada yang seperti Engkau Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau. Thank you Jesus, thank you Lord. Kami mau katakan, Allah mana yang sama seperti Allah kami, Tuhan mana yang sama seperti Tuhan kami. Engkau yang telah melakukan perkara-perkara yang dahsyat, kesetiaan-Mu yang tetap turun-temurun atas setiap kami. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Kami percaya kemenangan telah Engkau berikan atas setiap kami. Kami percaya setiap jawaban doa telah kami terima hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu. Terima kasih Tuhan buat pagi hari yang indah ini, buat hadirat-Mu yang nyata di tengah-tengah kami. Kami percaya dimanapun kami berada hari ini, dimanapun kami menyembah nama-Mu hari ini, kami dipulihkan, kami dikuatkan, kami dihibur oleh Engkau. Mari Engkau yang terus beracara dalam kehidupan kami. Kami mau katakan kami tidak mau jauh dari Engkau. Kami mau katakan kami tidak dapat hidup tanpa-Mu. Terima kasih Bapa. Mari Engkau yang persiapkan hati kami, jika sebentar kami ingin mendengarkan kebenaran isi firman-Mu. Engkau yang kuatkan kami melalui firman yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
Terima kasih Bu Helena dan Pak Chandra untuk pelayanannya. Shalom Bethany Sydney yang saya kasihi. God is good all the time and all the time. God is good. Salam 1000 berkat buat semua saudara. Saya mengucap syukur kita bisa beribadah bersama-sama sekalipun secara online di Bethany Sydney at home. Hari ini adalah hari Minggu 29 Agustus, adalah minggu yang kelima. Dan setiap minggu yang pertama, ketiga, dan kelima kita selalu ada Holy Communion atau perjamuan yang kudus. Jadi saudara bisa mempersiapkan crackers atau jus roti dengan anggur supaya saudara tidak terlambat ketika kita memulai ibadah perjamuan yang kudus. Bila saudara memiliki anak muda yang berbahasa Inggris, ingatkan pada jam yang sama sekarang ini juga mereka ibadah melalui Zoom. Jadi saudaraku, bangunkan dan biarlah anak-anak kita pun ikut beribadah. Oh haleluya. Terus berdoa bagi kota Sydney. Saya tidak akan pernah menyerah untuk berdoa dan percaya bahwa Tuhan akan membebaskan Sydney dari COVID-19. Dan saya mau menyatakan kepada saudara, sekalipun kita mendengar case-nya setiap hari kadang naik atau turun tembus 1000, saya tidak peduli. Tetapi saya nyatakan tidak ada satupun dari anggota Bethany Sydney yang akan terpapar oleh COVID dalam nama Yesus Kristus Tuhan. 1000 rebah di sebelah kiri, 10.000 di sebelah kanan, itu tidak akan menimpa saudara. Yang percaya katakan amin, amin, dan amin. Oh haleluya. Saya ingatkan kepada saudara untuk pengumuman minggu depan adalah ibadah yang spesial, Father's Day tanggal 5 September, tetapi secara online. Please, please, please semua jemaat dengarkan saya. Saya minta partisipasi saudara. Kita sudah 2 tahun loh saudaraku, ibadah Father's Day itu selalu online. Dan Father's Day, Mother's Day, Children's Day, dan ulang tahun gereja itu selalu saya katakan sifatnya adalah horizontal. Kita mau merayakan ayah. Oleh sebab itu partisipasi saudara, tolong dong kirim video saudara. Kalau saudara nggak bisa kirim video atau malu ngerekam dengan handphone sendiri karena di rumah masing-masing, paling tidak saudara kirimkan foto keluarga saudara. Pokoknya ada suami atau ada ayah saudara, kirimkan saja. Nanti panitia akan menulisnya Happy Father's Day begitu. Mari kita senangkan, mari kita menghormati setiap ayah, setiap laki-laki, kepala keluarga, setiap suami. Oh haleluya. Kami tunggu ya, paling tidak sampai nanti malam, supaya minggu depan ketika kita ibadah bersama-sama Bethany Sydney at home, kami melihat partisipasi jemaat semuanya ikut di dalam Father's Day. Oh haleluya. Semua aktivitas gereja, baik itu FA, Youth, Awaken, semuanya online. Dan ibadah minggu kita pun online. Doa malam Kamis, kita bertemu setiap Kamis. Kita berdoa jam 8 sampai jam 9. Kita memuji, kita menyembah, sebab kita percaya di dalam hadirat Tuhan ada ketenangan, ada damai sejahtera. Oh haleluya. Jadi pastikan saudara mengikuti semua pengumuman sehingga saudara tidak terlambat. Ikut FA, ikut doa malam, semua berita itu ada di WhatsApp group, ada di Warta Gereja. Jadi pastikan saudara dapatkan Warta Gereja, download di Apple Store atau Google Store, dan di situ ada Warta Gereja di website atau di WhatsApp group. Saudara baca Warta Gereja, ada surat redaksi, ada renungan harian, ada ringkasan khotbah daripada hamba Tuhan setiap minggu, supaya setiap minggu, setiap hari saudara dan saya dikuatkan. Oh haleluya. Saya juga perhatikan pelayanan diakonia atau benevolence. Gereja membagikan sembako
info. Jika saudara membutuhkan, hubungi Ketua FA saudara atau Pak Vincent dan Bu Elina. Saya mau mengucapkan banyak terima kasih. Pak Hendra, saya lihat hari Jumat kemarin sudah keliling membagikan paket-paket makanan yang begitu banyak. Terima kasih atas pelayanannya. Oh, haleluya. Saudaraku, sekarang tiba saatnya bagi kita untuk kita memberi persembahan kita, mengembalikan persepuluhan kita, dan tentunya hanya bisa secara online dan secara transfer. Tetapi sekali lagi dan tidak bosan-bosannya, saya mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua jemaat. Saudara adalah jemaat yang murah hati, yang cinta Tuhan. Di tengah-tengah masa yang sulit, saudara masih menabur, dan saya berdoa Tuhan akan melipat gandakannya. Tuhan yang sanggup melimpahkan kasih karunia kepada saudara. Semua data pemberian saudara ada di Warta Gereja. Oh, haleluya. Tetapi saya mau encourage saudara, ya. Di dalam pemberian ini saya membaca sebuah artikel. Kalau saudara mengingat, ya, tanggal 29 Agustus tahun 1994, ada seseorang namanya Russell Edward Herman. Dia adalah seorang tukang kayu yang meninggal karena kanker di usia 67 tahun. Tetapi saudaraku, dia menggegerkan Amerika Serikat. Karena apa? Berapa bulan kemudian ternyata dia meninggalkan surat wasiatnya. Oh, surat warisannya. Saudaraku, dia memberikan $2 billion kepada City of East St. Louis. Dia memberikan $1,5 billion kepada State of Illinois. Dia bahkan memberikan $2,5 billion untuk perhutanan negara. Dan yang paling tinggi, dia memberikan $6 triliun kepada pemerintah United States of America untuk membayar hutang daripada negara. Dan dia juga memberikan $6 triliun dan masih banyak yang lain, saudaraku. Gempar, saudaraku, Amerika, saudaraku. Kenapa? Karena ternyata orang pikir dia kaya raya. Oh, ternyata tidak. Bahkan sebaliknya. Persoalannya adalah aset satu-satunya yang dia punya adalah mobil tua, saudaraku, tahun 1983 Tornado, saudara. Dan itu pun bukan milik sepenuhnya, itu pun joint ownership. Jadi ternyata kemurahan hatinya, generosity-nya, maksudnya dia memberi, ternyata bohong belaka. Tidak terjadi, saudara-saudaraku. Oleh sebab itu, Alkitab pun mengajarkan kepada kita di 2 Korintus pasal yang ke-8. Saya bacakan buat saudara di ayat yang ke-11. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu itu diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Bukankah firman Tuhan mengajarkan ketika kita memberi itu dengan rela, ketika kita memberi itu berdasarkan apa yang ada pada kita, apa yang Tuhan berikan kepada kita, bukan sesuatu yang kita hutang atau sesuatu yang kita tidak punya, seperti Russell Edward Herman ini. Kalau saya cerita tentang ini, saudara ingat yang mengikuti berita di Indonesia, ya, tentang almarhum Aki Ditio yang menyumbang 2 triliun rupiah, memberikannya, saudaraku, kepada negara, diwakili oleh Kapolda Sumsel, saudara, Sumatera Selatan. Semua orang gempar satu Indonesia, saudaraku. Wah, mereka mulai memuji, mereka mulai mencari siapa ini, orang ini luar biasa, itu uang semua, itu bukan pasir, katanya, ya. Katanya beberapa pegiat sosial media, mereka memuji, tetapi ternyata tidak ada pelaksanaannya sampai hari ini, saudara-saudaraku yang kekasih. Pemberian itu berdasarkan apa yang ada padamu. Tetapi kenapa kok ketika pemberian ini diberikan menghebohkan, saudara-saudaraku? Karena intinya adalah
Manusia itu value pemberian. Manusia itu menghargai pemberian. Makanya ketika berita almarhum Aki Ditio memberikan 2 triliun, gempar di mana-mana, mereka memuji. Dan saya mau nyatakan kepada saudara, kalau manusia saja memuji, manusia menghargai, apalagi Tuhan. Tuhan pun itu value pemberian saudara. Tuhan itu memvalue taburan dari hati saudara, dari kelelaan hati saudara. Bukankah Markus 12 dan Lukas 21 mencatat itu, saudaraku, persembahan seorang janda yang miskin. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi dalam jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin. Ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan." Tuhan Yesus pun memperhatikan pemberian itu. Bahkan Tuhan Yesus memuji. Dia sengaja memanggil semua murid-muridnya dan berkata bahwa pemberian ini luar biasa, bahwa pemberian janda ini lebih besar dari semuanya. Dan saya percaya, saudara, pemberian saudara, taburan saudara, Tuhan pun akan berbangga. Tuhan akan memanggil malaikat-malaikatnya. Lihat ini ya, pemberian yang generous, yang sungguh menyatakan cinta jemaat kepada Tuhan, cinta kita kepada Tuhan. Luar biasa. Saya percaya akan viral di sorga, saudara-saudara. Oh haleluya. Izinkan saya berdoa buat saudara. Ya, hamba berdoa, ya Tuhan, mari kita berdoa untuk semua yang murah hati. Hamba bersyukur untuk jemaat yang mengasihi Tuhan. Tanpa paksaan dalam keadaan pandemi ini, mereka tetap menabur. Hamba berdoa ya Tuhan supaya Kisah Rasul 20 ayat yang ke-35, ketika kita harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Tuhan Yesus sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima, adalah lebih diberkati untuk memberi daripada menerima. It is more blessed to give than to receive. Oleh sebab itu hamba berdoa untuk jemaat ini, bahwa mereka lebih diberkati ketika mereka memberi ya Tuhan. Mereka diberkati di dalam pekerjaan, diberkati dalam keluarga, diberkati dalam kehidupan rohani, diberkati secara jasmani, diberkati secara mental, diberkati secara spiritual, diberkati pada waktu mereka keluar dan masuk, diberkati pada waktu pagi, pada waktu siang, dan pada waktu malam, diberkati setiap waktu. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin, amin, amin. Oh haleluya, puji Tuhan. Hari ini adalah minggu yang terakhir di bulan Agustus, dan kita punya satu tradisi yang baik untuk mengingat saudara, sahabat, teman, keluarga kita Bethany yang ulang tahun di bulan ini, di bulan Agustus, berarti tanggal 1 sampai tanggal 31. Saya sudah terima daftar namanya dari Bu Leli. Terima kasih Bu Leli, itu selalu memperhatikan ulang tahun dan mencatat ulang tahun jemaat ya. Yang saya terima adalah ini: Bu Lis, Yunike, Della, Catherine, Pak Hanhan. Oh, saya sendiri termasuk, saudaraku. Bu Mary, Yola, Tania, Yanti, Andika, Bu Noni, istri Pak Atta, Pak Agus Lim, Pak Kenny Gunawan, Rudy, Yosua, suami Ivana, Bu Susi, istri Pak Yosua, Victoria, Linda Tung, istri Dr. Suhendi, Sylvia Yabwawa, Mr. Kennedy, suami dari Cecil. Dan maaf kalau nama saudara tidak disebut, tetapi jika saudara ulang tahun tanggal pertama 1 sampai 31, saya mau saudara bangkit berdiri. Dimanapun saudara ibadah, izinkan saya berdoa mengucapkan berkat buat saudara. Oh haleluya. Dan ini spesial karena berarti ini doa buat
saya juga. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk jemaat. Mereka merayakan ulang tahun mereka di bulan ini sebagai bukti kasih setia Tuhan atas kami. Sebagai bukti pemeliharaan Tuhan. Kalau kami bisa ditambah usia kami, itu semua karena Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Itu sebabnya kami mengucap syukur dan memuji Tuhan dengan segenap hati kami. Dan hamba berdoa untuk mereka yang berulang tahun ya Tuhan. Biarlah umur mereka diperpanjang dan tahun-tahun hidup mereka dipertambah. Seperti Amsal 9 ayat yang ke-11. Kami mengucapkan berkat ya Tuhan. Mazmur 37 ayat yang keempat. Bahwa Tuhan akan memberikan apa yang diinginkan oleh hatimu. Kami menyatakan Mazmur 20 ayat yang keempat, bahwa Tuhan akan membuat berhasil apa yang mereka rancangkan. Hamba berdoa Yeremia 29 ayat yang ke-11, Tuhan akan memberikan hari depan yang penuh harapan untuk mereka semua ya Tuhan. Kami berdoa Kejadian 39 ayat yang ketiga, bahwa Tuhan akan membuat berhasil segala sesuatu yang mereka kerjakan dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk. Selamat ulang tahun. Happy birthday to you all. Dan happy birthday untuk saya sendiri. Oh haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Sekarang tiba saatnya untuk kita memasuki ibadah perjamuan yang kudus. Saudara yang belum mempersiapkan the emblem roti dengan anggur, saudara bisa mempersiapkannya dengan cepat. Saya akan membaca satu ayat di dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-17. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang yang akan menjadi makananmu. Perhatikan ayat yang ke-19. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Saudara perhatikan, the sweat of your face you shall eat bread. Oh, luar biasa saudara-saudaraku. Saya mau mengingatkan kepada saudara bahwa ada kutuk yang terjadi di taman yang pertama yang saya sebutkan, Taman Eden. Dikatakan dengan berpeluh engkau mencari makananmu. In the sweat of your face. Di dalam keringat, wajahmu akan penuh dengan keringat. Oke, sekarang kita kembali kepada cerita ini, saudara-saudara. Perhatikan, kenapa kok mereka terkutuk? Kenapa kok manusia itu berdosa? Karena mereka melanggar firman Tuhan. Karena Tuhan, ya kalau kita kembali kalau kita kembali satu pasal sebelumnya, ketika Tuhan memberikan perintah ini kepada manusia, bahwa semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tuhan membuat perintah bahwa pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat tidak boleh kamu makan buahnya. Kalau engkau makan, engkau mati. Itu adalah perintah. Dan Tuhan sengaja taruh itu di tengah taman itu. Dan guess what, saudara-saudaraku? Oh, Tuhan tidak melindungi pohon itu dengan pedang yang menyala-nyala, yang menyambar-nyambar. Tuhan tidak taruh, saudaraku, malaikat yang berjaga-jaga. Oh, nggak ada, saudaraku. Tuhan tidak taruh satu sign dilarang masuk atau dilarang makan begitu. Enggak, saudara. Tuhan tidak pasang pagar listrik begitu kalau Adam dan Hawa mendekat ke sengat listrik. Celat begitu, saudara-saudara. Enggak, tidak ada istana, tidak ada benteng, tidak ada pagar, tidak ada pintu, tidak ada kunci, saudara-saudaraku, tidak ada gembok, saudara-saudara. Bebas, saudara-saudara.
Saudara bisa bayangkan kenapa? Karena yaitu saudaraku, karena Tuhan kita itu tidak pernah memaksa saudara untuk menyembah Dia. Tuhan tidak pernah force saudara dan saya untuk taat kepada firman-Nya. Tuhan tidak pernah paksa kita untuk membaca firman, untuk kita ibadah, untuk kita ibadah online. Seperti tidak ada paksaan, semuanya itu harus keluar dari hati. Makanya saudaraku, Tuhan taruh di sana, semua orang bisa akses, tidak ditutup saudara-saudara. Tetapi di taman itulah manusia gagal. Di taman itulah manusia kalah dengan setan. Di taman yang pertama itulah manusia terjatuh di dalam kuasa dosa. Di dalam taman yang pertama itu manusia terkutuk gara-gara itu melanggar firman Tuhan, saudaraku. Terkutuklah tanah karena mereka, saudara, karena dosa. Sehingga manusia itu harus mencari rezeki dengan berpeluh, dengan susah payah dari tanah seumur hidup. Saudara bisa bayangkan, itulah yang terjadi. Tetapi berita yang baik, the good news, the gospel is, ada taman yang kedua, saudara-saudaraku. Dan taman yang kedua ini namanya adalah Getsemani. Dan di taman Getsemani ini Tuhan kita Yesus Kristus, saudara-saudara, tanpa paksaan, saudara-saudaraku, Dia berdoa demikian, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambil cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi." Di taman yang kedua Getsemani ini, Tuhan Yesus dengan sukarela memberikan nyawanya tanpa paksaan, saudara-saudaraku. Alkitab berkata, saudara-saudaraku, ayat yang ke-44, Tuhan Yesus sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Saya percaya di taman yang kedua ini, kenapa Yesus harus berkeringat, berpeluh darah? Supaya apa, saudara? Karena kutuk yang pertama itu membuat kita stres. Wajah kita menjadi suram. Wajah kita menjadi tegang, frustrasi. Kita berpeluh, kita berkeringat, keringat dingin, keringat ketakutan, keringat kebingungan. Dan itu dipatahkan oleh Yesus Kristus Tuhan di taman Getsemani. Saya percaya, saudara-saudara, itu adalah maknanya saudara dibebaskan dari kutuk stres. Jika saudara ibadah melalui YouTube Live, saya mau partisipasi saudara yang punya iman dan percaya. Ketik di live chat YouTube, katakan, "Saya bebas dari kutuk stres." Oh, jika saudara ibadah melalui Facebook Live, saya mau saudara ketik di komen Facebook, "Saya bebas dari kutuk stres." Saya tunggu semuanya menulis, semuanya mengetik. Kalau saudara tidak bisa mengetiknya, taruh kedua tangan saudara di dada sambil ucapkan, "Saya bebas dari kutuk stres." Sekali lagi dengan suara lebih keras, katakan, "Dalam nama Yesus, saya bebas dari kutuk stres." Katakan amin. Saudara-saudaraku, itu sebabnya Yesus harus berpeluh. Wajahnya keluar tetesan darah. Dikatakan dengan jelas, jatuh ke tanah. Tanah yang terkutuk ini ditebus oleh darah Yesus Kristus. Sehingga saudara tidak perlu lagi stres di dalam kehidupan ini. Sebab memang sebelum Yesus mati di atas kayu salib, kita semua manusia, kita stres. Wajah kita lesu. Oh, stres karena pekerjaan, stres karena keluarga, stres mencari rezeki, stres karena tanah ini terkutuk. Tetapi dengar, saudara-saudaraku, oleh darah Yesus, saudara bebas dari kutuk itu. Karena Tuhan menebus engkau. Karena darahnya itu punya kualitas untuk menebus. Sehingga menebus kita dan mengangkat stres itu, kutukan stres itu pergi dari kita. Jika saudara percaya akan hal itu,
bangkit berdiri dimanapun saudara ibadah. Jika saudara ibadah di ruang tamu, jika saudara ibadah di kamar tidur saudara, atau ibadah di ruang makan, saudaraku bangkit berdiri saudara. Jangan hiraukan kanan kiri, sebab kita akan memasuki satu sakramen, dan kita mau menghargai pengorbanan Kristus Yesus di atas kayu salib, saudara-saudaraku yang kekasih. Dan saya mau saudaraku mulailah mengangkat roti tinggi di atas kepala saudara. Mulailah berdoa, mulailah bersyukur kepada Tuhan. Kita mengingat Kalvari, kita mengingat Golgota, kita mengingat peluh darah Yesus, kita mengingat tetesan keringat itu jatuh ke tanah untuk membatalkan setiap kutuk stres, untuk membatalkan setiap kutuk yang Tuhan berikan atas tanah ini, atas bumi ini, dibatalkan hanya terjadi karena Yesus Kristus Tuhan. Oleh sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, mari kita angkat roti tinggi di atas kepala kita. Dan kemudian buka roh kita dan terimalah firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku terima dari Tuhan, kuteruskan kepadamu. Yaitu bahwa Tuhan Yesus Kristus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, mengucap berkat, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Ambillah, makanlah. Inilah tubuhku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah menyatakan iman persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Haleluya. Mari kita makan bersama di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. 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 Sekarang kita angkat cawan anggur ini tinggi di atas kepala kita. Cawan anggur ini adalah cawan anggur biasa, tetapi di dalamnya kita menaruh iman persekutuan dengan darah Kristus. Taruh tangan kiri saudara di dada saudara, sebagai tanda segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi saudara. Taruh tangan saudara di dada sebagai tanda, sebab disitulah bersemayam roh Tuhan. Karena dia tidak pernah meninggalkan saudara sendirian. Dan buka roh saudara, terimalah firman Tuhan. Demikian juga Tuhan Yesus Kristus mengambil cawan sesudah makan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, lalu berkata, cawan anggur ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah menyatakan iman persekutuan kita dengan darah Kristus? Haleluya. Amin. Mari kita minum bersama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, buka kedua tangan saudara, mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih. Oh, Engkau baik, Engkau luar biasa ya Tuhan. Engkau luar biasa. Hari ini kami percaya bahwa kutukan stres itu bebas. Oh, diangkat dari kami. Kalau hari ini kami semua stres ya Tuhan, karena pandemi. Sekarang kami mengerti, kami tidak lagi stres, kami tidak lagi frustrasi. Kami tidak perlu lagi berpeluh ketakutan atau berkeringat karena kebingungan ya Tuhan. Tetapi kami tahu Tuhan sudah menebus kami. Kami bebas dari stres. Kami dibebaskan. Kami punya damai sejahtera. Kami punya ketenangan. Kami punya peace that surpasses all understanding. Kami punya sukacita. Kami punya kasih. Dan kami punya damai sejahtera. Dalam nama Yesus. Terima kasih untuk pengorbananmu. Sama-sama katakan, terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, dan saudara saudara yang saya kasih. Oh haleluya. Sekarang tiba saatnya untuk
kita mendengarkan firman Tuhan. Seperti yang saya janjikan minggu lalu, bahwa saya akan membawa saudara ke Jakarta. Karena kita akan dilayani Pastor Lim dari GBI Sudirman. Oh haleluya. Saya minta tolong kepada semua Bethany Sydney at Home, bantu saya dan bantu kita untuk menyambut Pastor Lim. Jika saudara ibadah melalui YouTube live, ketik di live chat YouTube, Pastor Lim, welcome to Bethany Sydney. Jika saudara ibadah melalui Facebook, ketik di komen, Pastor Lim, welcome to Bethany Sydney. Oh haleluya. Saya percaya saudara sudah tidak asing dengan Pastor Lim. Beliau sudah pernah datang melayani kita semua di Powerhouse di kota Sydney. Bahkan waktu pandemi mulai tahun kemarin, Pastor Lim sudah melayani kita secara online. Bagi saudara yang belum mengenal beliau adalah senior pastor daripada GBI Sudirman. Seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Kalau saudara tanya kepada saya setiap kali berbicara, setiap kali kumpul dengan beliau, saya merasakan ada ketulusan. Jarang saudaraku hamba Tuhan yang punya genuine heart. Dan Pastor Lim ada seorang yang baik saudara. Dan ini bisa dikonfirmasi. Bukankah ada beberapa kita yang di kota Sydney mantan? Sebetulnya jangan bilang mantan deh, masih jemaatnya Pastor Lim begitu ya. Saya tahu Bu Wawa, Catherine, Evelyn, Dr. Gigi Erwin ya. Mereka dulu di Jakarta ibadah di GBI Sudirman. Kalau saya bertemu dengan Bu Wawa atau Evelyn atau Catherine, mereka masih bisa cerita kepada saya dengan detail bagaimana hamba Tuhan ini membantu mereka begitu baik. Mereka masih ingat walaupun waktu itu Catherine dengan Evelyn masih kecil. Oleh sebab itu saudara-saudara, saya mau Bethany Sydney buka hati saudara. Biar firman Tuhan ditaburkan menguatkan kita semua. Dari seorang hamba Tuhan, a man of God, saudara-saudara. Tetapi saya lebih bangga untuk menyebut sahabat saya, saudaraku, teman saya dan sahabat daripada Bethany Sydney. Oleh sebab itu, mari kita kencangkan ikat pinggang kita. Kita terbang ke Jakarta secara di udara, saudaraku. Oh haleluya. Pastor Lim, saya persilahkan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang berada di Bethany Sydney. Saya berdoa dan berharap agar seluruh keluarga besar Bethany Sydney dalam keadaan baik-baik semua. Terima kasih kepada Pastor Agus Gunawan yang telah mengundang saya untuk mengisi di ibadah online hari Minggu tanggal 29 Agustus ini. Hari ini saya mau berbicara dan akan saya beri tema keraguan. Keraguan dan kebimbangan, tidak ada satupun di antara kita yang mau mengalami yang namanya keraguan atau kebimbangan. Tetapi suka atau tidak, sewaktu kita mengalami dan menghadapi satu kondisi atau hal-hal yang tidak baik dan tidak enak, khususnya dalam masa pandemi yang mengakibatkan ada yang terpapar virus, ada yang kena terdampak krisis ekonomi, krisis keuangan, krisis pekerjaan, banyak hubungan suami istri, keluarga yang menjadi tidak harmonis. Bahkan teman dekat, keluarga dekat, ada yang sudah tidak bersama kita lagi karena virus corona ini. Oleh karena itu saya menemukan banyak anak-anak Tuhan, pengerja, bahkan hamba-hamba Tuhan, para leaders dan pendeta mulai ragu. Mulai ragu akan janji Tuhan, mulai ragu dengan masa depannya, mulai ragu dengan panggilannya. Bahkan para hamba Tuhan banyak mengalami keraguan dalam pelayanannya. Karena gereja sekarang sedang mengalami goncangan besar. Bahkan banyak gereja yang belum buka sejak bulan Maret 2020 sampai sekarang. Kalau pendeta-pendeta mengalami keraguan, tentu domino efek kepada pengerja dan jemaatnya juga akan atau sudah mengalami keraguan dan kebimbangan. Kita sudah tidak bisa memprediksi 3 bulan ke depan bagaimana, 6 bulan ke depan bagaimana, apakah akan seterusnya begini. Akhirnya tidak mau denial atau kita menyangkal dan pura-pura ngomong, oh
saya nggak apa-apa, semua akan baik-baik saja. Tetapi di hati yang paling dalam, yang namanya keraguan akan muncul di hati kita. Hari ini kita mau belajar bagaimana kita dapat mengatasi keraguan atau kebimbangan. Walaupun mungkin apa yang kita belajar hari ini tidak menjawab secara lengkap dan utuh, tapi minimal ada beberapa tips bagaimana mengatasi yang namanya keraguan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam acara TV kabel ada acara yang namanya Wipeout atau Benteng Takeshi atau Ninja Warrior. Bapak bisa lihat di dalam slide berikutnya. Ini ada satu permainan atau perlombaan, bisa perorangan atau per grup. Para pemain harus menjalani permainan dari awal sampai akhir. Di antara permainan dari awal sampai akhir selalu ada rintangannya sendiri. Ada kesusahannya sendiri. Ada triknya sendiri. Bahkan sering keluar jebakan-jebakan agar pemain itu jatuh ke lumpur, ke kolam, dan menjadi basah kuyup. Permainan ini seru sekali. Banyak permainan yang jatuh, terpleset atau kena jebakan. Akhirnya jatuh karena banyak pemain ragu-ragu dalam melangkah. Ragu-ragu untuk melompat. Ragu untuk mengambil timing yang tepat. Akhirnya mereka jatuh. Permainan ini tidak berbahaya. Cuma kalau jatuh atau terpleset, mereka akan basah kuyup, basah dengan lumpur, dan lain sebagainya. Ini hanya permainan, ini hanya perlombaan. Tapi akan sangat berbahaya kalau kita sedang menyetir mobil di tol dengan kecepatan yang lumayan tinggi. Kalau kita mau pindah jalur atau ingin mendahului mobil depan, harus dengan perhitungan yang cermat dan baik. Kalau kita ragu-ragu, bisa terjadi serempetan, tabrakan, bahkan kefatalan. Jadi tidak bisa disamakan dengan permainan Wipeout, Benteng Takeshi, atau Ninja Warrior. Kalau kita ragu-ragu, paling yang terjadi ya basah kuyup, basah lumpur, dan tidak menang. Nah, dalam kehidupan kita tidak sama seperti permainan Wipeout atau Ninja Warrior. Tapi dalam hidup, keraguan-raguan bisa membuat menjadi fatal, cedera, mungkin kandas iman kita. Jadi keraguan-raguan harus kita atasi dengan baik dan benar. Saya ingin mengajak kita melihat satu figur di Alkitab, yaitu Yohanes Pembaptis. Kenapa? Karena ada hubungannya dengan keraguan. Yohanes Pembaptis adalah seorang figur yang hebat di Alkitab. Dia menjadi pembuka jalan bagi Tuhan Yesus. Tetapi Yohanes Pembaptis sempat punya masalah dengan keraguan-raguan. Sekalipun dia diakui menjadi seorang yang hebat. Mari kita lihat dan baca dari Injil Matius. Ini Tuhan Yesus sendiri yang berkata dalam Matius 11 ayat 11a. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Wah, ini statement yang tidak bisa dibantah karena yang bicara adalah Tuhan Yesus sendiri. Jadi Yohanes Pembaptis adalah seorang yang lebih besar yang pernah dilahirkan seorang perempuan. Atas dasar statement ini tidak salah kalau kita bilang bahwa Yohanes Pembaptis lebih besar dari Musa, dari Abraham, dari Yosua, atau nabi-nabi yang lain. Bahkan waktu dia belum lahir pun dalam kandungannya sudah dipenuhi Roh Kudus. Ini luar biasa. Yohanes Pembaptis adalah seorang yang berani hidup di padang belantara, melayani dan memberitakan Injil, bukan di kota besar, tapi di padang gurun. Suara berseru-seru di padang belantara. Dia orang yang besar, dia orang yang berani, dia orang yang kuat fisiknya maupun imannya, dan orang yang radikal sekali. Tetapi
Sebesar, sehebat, sekuat apapun Yohanes Pembaptis, kita akan melihat di dalam Injil Lukas pasal 7 ayat 20. Ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus, mereka berkata, Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya kepadamu, engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan seorang yang lain? Sewaktu dia dipenjara oleh Raja Herodes, karena dia menegur Raja Herodes mengambil wanita yang bukan istrinya, dia menikah dengan keponakannya sendiri. Atas hal ini, Yohanes Pembaptis dipenjara. Para penafsir memperkirakan Yohanes Pembaptis dipenjara selama 2 tahun. Ketika dipenjara itulah keraguan-raguan mulai menyerang Yohanes Pembaptis. Orang yang kuat imannya, orang yang berani dan radikal ini, Yohanes Pembaptis mengutus 2 orang untuk bertanya kepada Tuhan Yesus. Karena dia tidak bisa bertemu langsung. Kalau boleh saya terjemahkan, Yohanes bertanya kepada Tuhan Yesus, itu Mesias ini dijanjikan itu? Ini sangat ironis ya. Orang yang diurapi sejak dalam kandungannya masih ragu apakah Tuhan Yesus adalah Mesias. Bukankah Yohanes Pembaptis pernah membaptis Tuhan Yesus dan dia berkata dan mengaku bahwa Yesus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Mari kita baca di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 29. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi Yohanes adalah seorang yang tahu bahwa Yesus adalah anak domba Allah, Mesias yang dijanjikannya itu, dan dia tidak ragu sama sekali. Makanya dia berani melayani Tuhan Yesus, menjadi pembuka jalan bagi Tuhan Yesus, dan menyuruh murid-muridnya untuk mengikuti Tuhan Yesus. Tetapi sewaktu dia dipenjara, keadaan menjadi berubah, keadaan menjadi tidak nyaman, maka keraguan menguasai hatinya, sehingga dia menyuruh 2 muridnya untuk bertanya, engkaukah yang akan datang itu? Saudara, jadi artinya tidak ada seorang pun yang kebal yang namanya keraguan, kebimbangan. Dan atas dasar ini kita tidak perlu malu kalau kita sedang mengalami keraguan. Orang sekaliber Yohanes Pembaptis pun mengalami orang yang kuat imannya, yang radikal. Orang seperti dia ada momen menjadi ragu atas Tuhannya. Dia ragu tentang Mesias. Mungkin dalam masa-masa pandemi ini, yang sekitar kita serba tidak jelas, yang di depan kita serba tidak ada kepastian. Ada banyak di antara kita mulai ragu tentang Tuhan. Mulai ragu apa Tuhan gembala kita yang memelihara kita. Mulai ragu apakah Tuhan akan menolong kita. Mulai ragu apakah Tuhan akan membawa kita mengalami kemenangan. Saya yakin, ngaku atau tidak ngaku, kita sedang diserang dengan yang namanya keraguan-raguan. Kita mulai meragukan kuasa Tuhan. Kita mulai meragukan eksistensi Tuhan. Kita mulai meragukan rencana Tuhan. Dulu sebelum pandemi, kita berani berkata dan sering berkata Tuhan Yesus baik. Tapi sekarang sewaktu kita mengalami situasi yang tidak enak, situasi yang serba tidak jelas, apakah masih bisa berkata Tuhan Yesus baik? Mungkin masih ada beberapa di antara kita yang bisa berkata Tuhan Yesus baik. Tetapi kebanyakan orang sekarang sudah mulai sulit, bahkan tidak lagi bisa berkata Tuhan Yesus baik. Mereka yang kehilangan pekerjaan, usahanya tutup, bahkan ada yang kehilangan orang-orang yang dicintai. Dan mereka sudah sulit berkata, Yesus baik. Mereka mulai ragu. Bila saudara mengalami keraguan dan kebimbangan, saudara tidak sendirian. Dan bukan hanya Yohanes Pembaptis.
ada beberapa peragu yang lain. Mari kita naikkan pujian. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Amin. Contoh yang kedua adalah Thomas si peragu. Thomas adalah salah satu murid Tuhan Yesus, bersama-sama dan bergaul dengan Tuhan Yesus selama 3,5 tahun. Dia dipilih langsung oleh Tuhan Yesus. Thomas hampir setiap hari melihat mujizat dan dapat pengajaran-pengajaran langsung dari Tuhan Yesus. Bayangkan, kurang apa lagi si Thomas ini. Si Thomas mendapat julukan si murid yang ragu-ragu. Thomas meragukan bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit dan hidup dari kematian. Padahal Thomas ini adalah seorang pemberani. Saya tunjukkan di dalam Yohanes 11 ayat 8. Di sini murid-murid Yesus mengingatkan Yesus jangan melewati jalan yang pernah menolak dia. Mari kita baca Yohanes pasal 11 ayat 8. Murid-murid itu berkata kepadanya, "Rabi, baru-baru ini orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana?" Murid-murid ini memberi usul kepada Tuhan Yesus, jangan ke sana, nanti kita dilempari batu. Tetapi Yohanes 11 ayat 16, lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, "Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia." Ayat 16, perhatikan. Thomas yang disebut Didimus berkata, "Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia." Bahasa aslinya, kenapa harus takut? Pokoknya yang penting kita bersama-sama dengan guru. Ya kalau harus mati ya mati bareng-bareng, gak apa-apa. Kalau celaka ya celaka bareng-bareng, kenapa harus takut? Jadi kita hanya tahu Thomas itu si peragu. Padahal dia seorang pemberani juga. Dia berani mati bersama Tuhan Yesus. Kalau bahasa saya, kalau kita bersama Yesus pasti aman. Ayo maju terus, kira-kira begitu. Jadi Thomas ini pernah melihat banyak mukjizat yang dilakukan Tuhan Yesus. Thomas mendapatkan pengajaran-pengajaran langsung dari Tuhan Yesus. Dan Thomas adalah seorang pemberani. Orang sekaliber Thomas pun pernah mengalami yang namanya keraguan. Jadi tidak ada orang kebal dengan apa yang namanya keraguan. Saya kasih contoh yang lain yang mengalami keraguan. Petrus pernah berjalan di atas air. Dan sewaktu Petrus mengalami angin, Petrus mulai tenggelam. Petrus adalah murid Tuhan Yesus yang kuat, kokoh, keras pendiriannya. Dia juga disebut Petra, batu karang yang teguh. Artinya orangnya punya prinsip, imannya teguh, tidak bisa digoyangkan. Tapi Petrus juga pernah mengalami keraguan-raguan sewaktu dia berjalan di atas air. Anehnya, Petrus mengalami keraguan-raguan sesudah dia mengalami mujizat, yaitu berjalan di atas air. Bayangkan, baru mengalami mujizat langsung diserang keraguan-raguan.
Jadi intinya kita harus jujur sajalah sama Tuhan. Tidak ada orang yang kebal dari keraguan-raguan. Tidak ada orang yang kebal dari kebimbangan. Orang seperti Yohanes Pembaptis, Thomas, dan Petrus saja bisa mengalami yang namanya keraguan. Apalagi kita. Jadi tidak perlu malu, tidak perlu merasa minder, atau merasa nggak layak dan sebagainya. Orang-orang seperti kita pasti akan mengalami juga yang namanya keraguan. Apalagi dalam situasi yang sulit seperti sekarang. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Sekarang kita akan melihat bagaimana Tuhan Yesus menanggapi atau mengatasi keraguan Yohanes. Apakah Tuhan Yesus marah? Apakah Tuhan Yesus kecewa dengan Yohanes, lalu menghakimi Yohanes atau menghukum Yohanes? Mari kita lihat di dalam Lukas 7 ayat 22. Dan Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes, apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik." Yang menarik dari ayat-ayat ini, tidak ada nada Tuhan Yesus bernada penghakiman. Tidak ada jawaban Tuhan Yesus yang emosi atau marah. Bahkan tidak ada nada kekecewaan atas keraguan Yohanes. Tuhan Yesus tidak berbicara, "Ini Yohanes nabi apa? Begini saja sudah ragu." Tidak begitu. Tuhan Yesus mengerti bahwa Yohanes Pembaptis sedang mengalami sesuatu yang tidak enak, sehingga terjadi keraguan. Tuhan Yesus menerima dan mengerti dan meladeni dengan jawaban yang baik. Jadi, kita kalau mengalami keraguan, kita pun tidak perlu sedih atau down atau merasa bersalah. Dan kita juga tidak perlu marah dengan jemaat kita, pengerja kita, yang mana sedang mengalami keraguan dan kebimbangan. Mungkin saja mereka sedang bingung atau sedang galau. Keraguan bukanlah aib. Aib adalah sesuatu yang buruk, yang memalukan, dan biasanya kita coba menutupi. Tetapi keraguan itu bukan aib. Kita harus akui bahwa keraguan itu sesuatu yang tidak baik kalau tidak kita atasi. Sangat disayangkan, kadang-kadang ada gereja hamba Tuhan terlalu cepat menghakimi dengan kalimat-kalimat, "Wah, kamu ini tidak ada iman, kamu ini ragu-ragu, gak percaya ya sama firman Tuhan. Sekalipun kamu gak ngerti, percaya saja." Respon-respon seperti ini membuat orang jadi takut untuk jujur bahwa dia sedang bimbang, bahwa dia sedang ragu atau belum mengerti. Akhirnya orang berpura-pura percaya saja, pura-pura gak ada masalah, padahal dirinya sedang mengalami kebingungan, keraguan, kebimbangan. Puji Tuhan, cara Yesus menghadapi Yohanes yang sedang ragu dengan menerima dia apa adanya dan memberi jawaban yang menguatkan
memberi jawaban yang membuat Yohanes tidak ragu lagi. Juga sebaliknya, gembala saudara, pastor saudara bisa juga mengalami keraguan-raguan. Hibur mereka, doakan mereka, berikan mereka waktu, berikan mereka space atau ruang. Jangan banyak menuntut, berkatilah gembala saudara. Jadi solusi untuk mengatasi keraguan dan kebimbangan, kita harus bisa komunikasikan, bukan denial, pura-pura atau kita abaikan. Harus berani datang kepada Tuhan. Datang saja kepada Tuhan bahwa saya lagi ragu, saya lagi bimbang dan bingung. Seperti Yohanes tadi di dalam Lukas 7 ayat 20b. Engkaukah yang akan datang itu? Haruskah kami menantikan seorang yang lain? Yohanes tidak malu. Bahkan dia suruh kedua muridnya datang ke Tuhan Yesus. Tolong tanya, engkaukah yang datang itu? Yohanes tidak takut kalau pamornya runtuh. Yohanes juga tidak khawatir kalau kedua muridnya pandang rendah atau pandang negatif. Yohanes tahu dia sedang ragu dan harus diatasi dengan cara komunikasi kepada Tuhan Yesus. Begitu juga kita. Apabila kita mengalami keraguan, kebimbangan, kebingungan karena situasi yang tidak menentu ini, komunikasikan dengan Tuhan. Kalau saudara sedang ragu dengan kondisi usaha Anda, ayo komunikasikan dengan Tuhan. Kalau saudara sedang bingung dengan pelayanan saudara karena pandemi ini, ayo bicara sama Tuhan. Artinya, sewaktu kita mengalami keraguan dan kebimbangan, kita harus lebih dekat dengan Tuhan. Kita harus lebih intim dengan Tuhan. Jangan menjauhi ibadah-ibadah kita. Bicara, ngomong, tanya, komunikasikan. Jangan diam, jangan pasif, jangan pesimis atau jangan malu. Ngomong dengan Tuhan, ungkapkan isi hati saudara bahwa saudara sedang ragu. Petrus juga sewaktu merasa tiupan angin dan mulai tenggelam. Dia nggak malu dan pura-pura nggak ada masalah. Dengan jelas Petrus berteriak kepada Tuhan Yesus, Tuhan tolonglah aku. Matius 14 ayat 30, tetapi ketika dirasakan tiupan angin, takutlah Petrus dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Banyak anak-anak Tuhan yang sedang ragu, tenggelam imannya, tapi malu bicara. Sepertinya tidak ada apa-apa. Saudara gak perlu malu. Kita bukan malaikat, iman kita bisa naik dan turun. Jujur saja sama Tuhan. Gak perlu pura-pura hebat, gak perlu pura-pura kuat. Jujur sama Tuhan dan ngomong kalau kita sedang ragu dan iman kita mulai tenggelam. Ada seseorang ayah yang mempunyai anak yang kerasukan roh jahat. Ini di dalam Markus pasal 9 ayat 24. Segera ayah anak ini berteriak, aku percaya. Tolonglah aku yang tidak percaya ini. Aneh ya, ayah ini ngomong aku percaya. Tapi kalimat selanjutnya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Ayah ini akhirnya jujur sama Tuhan dengan bahasa sehari-hari. Percaya sih percaya, tapi ada tapinya. Makanya ayah ini langsung sadar dan ngaku. Percaya dia gak bulat. Percaya dia setengah-setengah. Percaya dia ada keraguan. Langsung ayah ini bilang, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Saudara, hari-hari ini kita harus terbuka dengan Tuhan. Datanglah dan jujur apa adanya. Komunikasikan dengan Tuhan, ngomong dengan Tuhan Yesus. Dia adalah satu pribadi yang mengerti kalau kita sebagai anak-anaknya yang sedang mengalami keraguan, kebimbangan, dan kebingungan. Terakhir, peristiwa ini adalah sewaktu Tuhan Yesus sudah bangkit dari kematian dan Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Mari kita baca Lukas pasal 24 ayat 37.
Mereka, perhatikan kata mereka, terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Jadi sebetulnya yang ragu bukan hanya Thomas, tetapi beberapa murid juga ragu. Hanya Thomas lebih berani dan jujur menyatakan, sebelum aku mencucukkan jari ke dalam tangan dan lambungmu, aku tidak akan percaya. Lukas 24 ayat 38, akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa engkau terkejut dan apa sebab timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Tuhan tahu mengapa mereka ragu. Lukas 24 ayat 39, lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabahlah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku. Lukas 24 ayat 45, lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Perhatikan ayat 45, Yesus membuka pikiran mereka atas keraguan-raguan yang mereka alami. Keraguan-raguan bisa dikalahkan atas intervensi Tuhan. Hanya intervensi Tuhan yang bisa mengatasi keraguan-raguan kita dan membuka pikiran kita sehingga mereka mengerti kitab suci. Keraguan-raguan mereka dikalahkan, diatasi atas intervensi Tuhan, sehingga pikiran mereka terbuka sewaktu diingatkan oleh firman Tuhan. Tuhan akan intervensi keraguan kita. Tuhan akan intervensi kebimbangan kita. Tuhan akan intervensi segala masalah kita hanya melalui firman Tuhan. Mari saudara, kita jujur dan terbuka dengan Tuhan. Komunikasikan. Ngomong sama Tuhan kalau kita sedang ragu dan bimbang dan bingung. Dan Tuhan akan mengintervensi keraguan-raguan, kebimbangan kita, segala masalah melalui firman Tuhan. Tuhan tidak akan kecewa dengan kita. Tuhan tidak akan marah kalau kita sedang mengalami keraguan. Tapi Dia akan memberi jawaban, kelepasan bagi kita. Tuhan masih mau pakai kita di masa sulit ini. Tuhan masih mempunyai rancangan yang indah di masa pandemi ini. Tuhan masih sayang sama kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, saat ini bila ada di antara kami yang sedang mengalami keraguan dan kebimbangan, tolong kami Tuhan. Kami membuka hati kami agar firman-Mu mengintervensi hati kami. Dan sewaktu kami mendengar firman-Mu, iman kami mulai timbul, iman kami mulai bertumbuh. Kami memperkatakan Engkau adalah Yehova Jireh, Allah yang menyediakan, Allah yang memberkati kami. Walaupun situasi tidak baik, tapi kami percaya Engkau menyediakan dan mencukupkan kami. Engkau adalah Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan. Bila ada di antara kami yang sakit, oleh kuasa bilur-Mu kami disembuhkan. Engkau juga adalah Yehova Rohi, Tuhan gembala kami yang baik. Sekalipun kami berjalan di lembah kekelaman, sekalipun kami berjalan di situasi yang tidak nyaman dan tidak enak, kami tidak takut, kami tidak ragu, kami tidak bimbang, sebab Engkau beserta kami. Bapa, saat ini Engkau memberkati umat-Mu di saat situasi yang tidak menentu ini. Engkau memelihara, menjaga, dan melindungi dari gembala, pengerja, sampai seluruh jemaat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari bersama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Thank you Pastor Lim Lim untuk firman-Nya. Wow. Saya tidak menyangka temanya keraguan. Oh Pastor Lim Lim, itu menusuk dalam ke hati saya.
Saya kalau boleh jujur kepada saudara dan Pastor Lim, bukan saja Yohanes Pembaptis, Thomas, Petrus, dan semua rasul punya keraguan. Saya pun timbul keraguan, saudara-saudaraku. 5 hari yang kemarin, hari Selasa, saya kehilangan seorang sahabat yang saya kasihi, saudara-saudaraku. Dipanggil Tuhan karena COVID. Masih muda, meninggalkan istri dengan 3 anak. Kadang-kadang saya pun tidak mengerti, saudara-saudaraku. Kenapa kok anak Tuhan, cinta Tuhan, menabur, melayani, ya, membangun radio sangkakala yang jadi berkat untuk jutaan orang di Indonesia. Sampai hari ini dipanggil Tuhan. Kadang-kadang saya juga bingung, saudara-saudara. Kadang-kadang saya bertanya, Tuhan, gak jelas ini pandemi ini. Kenapa ini bisa terjadi? Saya kehilangan sudah banyak orang yang saya kenal, saudara-saudaraku. Saya kadang-kadang juga bingung, Tuhan, gereja gak bisa buka ini gimana, Tuhan? Tuhan, tetapi hari ini saya belajar. Ini jawaban Pastor Lim. Thank you so much, Pastor Lim. Dan saya mau setiap jemaat, dan saya tahu banyak di antara kita pun punya keraguan itu. Dan keraguan itu saya kutip apa yang Pastor Lim katakan. Itu bukan suatu aib, tetapi itu perlu kita atasi. Kita perlu jujur kepada Tuhan. Komunikasikan itu dengan Tuhan. Maka Tuhan akan intervensi keraguan kita dengan firman-Nya. Ayo saudara-saudaraku, kita respon firman Tuhan ini, saudara-saudara. Saya mau jika saudara ibadah melalui YouTube live, saudara ketik di live chat, tulis firman Tuhan, intervensi keraguan saya. Oh, kalau saudara ibadah melalui Facebook Live, saudara ketik di komen, firman Tuhan, intervensi keraguan saya. Ayo semuanya tulis, kita mau tunjukkan kepada guest speaker kita, Pastor Lim, bahwa kita respon, bahwa firman Tuhan itu intervensi keraguan kita. Mari kita taruh kedua tangan kita di dada. Kita ucapkan dengan suara yang keras. Firman Tuhan, intervensi keraguan saya. Firman Tuhan, intervensi kebimbangan saya. Dalam nama Yesus, katakan amin, amin, amin. Oh, bukankah satu firman yang season, saudara, in season, bahwa kita perlu jujur dengan Tuhan, komunikasikan dengan Tuhan, kita lebih dekat, kita lebih intim, maka Tuhan akan intervensi dengan firman-Nya dan akan membangun iman kita. Terima kasih sekali lagi Pastor Lim. Saya berdoa kalau border dibuka, kita bisa berjumpa lagi, baik di Jakarta maupun di kota Sydney. Dan jika ke Australia, jangan lupa untuk mampir supaya bisa melayani kita di tempat ini. Oh, haleluya. Terima kasih sekali lagi. Saudara-saudaraku, sekarang tiba kita di akhir ibadah kita. Saya mohon sekali lagi, please, kita bangkit berdiri. Amin, saudara-saudara. Dimanapun saudara ibadah, kita mau mengakhirinya dengan ucapan syukur. Mari kita buka kedua tangan kita. Mari kita berdoa di dalam roh. Karabakasikita karabakashanda. Oh, rabakasikita karabakasikita karabakashanda. Tuhan, ini ibadah kami, ini pujian penyembahan kami. Tuhan, ini doa kami yang tidak sempurna, tetapi kami mohon biarlah Engkau menyempurnakan pujian, penyembahan, doa dan ibadah kami ini. Kami membuka tangan kami, menengadahkan wajah kami. Segala pujian, hormat, kemuliaan, kebesaran, keagungan kami kembalikan, kami berikan kepada Tuhan kami, Yesus Kristus, Mesias, Anak Allah yang hidup, Juru Selamat kami, Tuhan segala Tuhan, firman Tuhan, pencipta langit dan bumi. Namamu dipuji, namamu dibesarkan, namamu diagungkan. Oh, namamu ditinggikan ya Tuhan. Dan kami mengasihi Engkau. Kami pasti, kami tidak ragu, Engkaulah Juru selamat kami, Engkaulah pujian kami, Engkaulah harapan kami, Engkaulah iman kami, Yesus Tuhan. Dan di akhir ibadah ini ya Tuhan, kami percaya ketika kami menengadahkan wajah kami, segala berkat yang baik, yang sempurna datangnya dari atas. Dan kami menerima,
jemaatmu menerima, semua yang ibadah secara online ini menerima berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di sorga. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan, kekuatan, kuasa, mujizat, tanda ajaib, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus dalam nama Yesus Kristus memberkatimu, menguatkanmu, memulihkanmu, menyembuhkanmu, membuat keraguan-raguan dalam hidupmu hilang dalam nama Yesus. Engkau diberkati, engkau dipulihkan. Apa yang kau kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Keluargamu diberkati, orang yang kau cintai diberkati, anak-anakmu, keturunanmu, cucumu, bahkan sampai cicit-cicit buyutmu pun diberkati oleh Tuhan. Terimalah berkat ini sekali lagi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua jemaat berkata, amin. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Jangan cepat-cepat putuskan broadcast ini. Saya mau saudara mendengar kita memuji pujian yang luar biasa dari Sudirman Worship. Saya sudah minta izin sama Pastor Lim. Beliau mengizinkan saudaraku. Ini adalah original song yang dibuat oleh Sudirman Worship. Percaya bukan karena melihat. Lagu yang luar biasa, yang viral dan yang menjadi berkat dan dinyanyikan oleh banyak gereja di seluruh Indonesia, bahkan sampai di luar negeri. Dan saya percaya pujian ini akan menguatkan kita semua. Kita akan tetap terus percaya walau kita tidak melihat, sehingga kita tidak ragu-ragu. Oh haleluya. Sampai jumpa hari Kamis, kita doa malam melalui Zoom. Dan minggu depan Father's Day kita masih bertemu di Bethany Sydney at Home. Salam 1000 berkat. Tuhan Yesus memberkati. Kekuatan di hidupku ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidupku ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya
bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah.